Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu bagi Allah Subhanahu wa taala yang kasih kita nikmat nikmat sehat dan nikmat bisa kumpul di masjid yang berbahagia. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan kita semua selalu kepada jemaah muslimin azan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, sebenarnya kita akan memasuki yaitu Ramadan. Malam ini kita akan mengikuti kajian tahajud Ramadan dengan tema Ramadan sebagai madrasah untuk karakter Islam, yang insya Allah akan dirasakan pada Maghrib Islam Masjid Al-Quran sampai ke berkesempatan. Insya Allah kajian ini akan dibawakan oleh kita Al-Ustaz Sayyid Ahyad yang akan mengajarkan cuma secara ibadah, tapi juga siap secara akal dan mental dalam menyebut nama Allah. Tanpa berlama-lama, supaya kita bisa mencari ilmunya dengan maksimal kepada Al-Ustaz Sayyid Ahyad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, masyaallah muslimin, jamaah salat maghrib Masjid Al-Azhar rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Jalla fi'ala yang kami rahmat, hidayah serta taufik darinya. Pada malam hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sebuah majelis yang insya Allah penuh dengan keberkahan, penuh dengan manfaat dan ilmu. Kemudian salawat serta salam tak lupa selalu kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa berada di atas sunnahnya. Masyaallah muslimin, Ramadan tinggal menghitung hari. Sebagaimana Nabi SAW pernah bersabda, kalau Rasulullah SAW, atakum Ramadan syahrul mubarak, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Keberkahan yaitu kathratul khair wa thubutuhu, yaitu kebaikan yang banyak dan menetap. Begitu banyak kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Di antara kebaikan tersebut Nabi SAW juga pernah bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa sufidat syayatin." Nabi SAW bersabda, apabila telah datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga dibukakan. Kalau menjelaskan, ini merupakan makna yang tersirat bahwa kebaikan di bulan Ramadan begitu banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Kemudian pintu-pintu neraka tertutup. Ini juga menunjukkan bahwa kemaksiatan di bulan Ramadan menurun drastis. Wasufidati syayatin, kemudian para syaitan dibelenggu. Sebagian orang menafsirkan bahwa aktivitas syaitan di bulan Ramadan berkurang karena sedikit sekali kemaksiatan yang terjadi. Sebagian menafsirkan secara zahir hadis bahwa Allah Jalla fi'ala benar-benar membelenggu atau mengurung para syaitan. Kemudian dalam ayat dikatakan wa yunadil munadi ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyasy syarr aqsir walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli lailah. Kemudian mengatakan
akan ada yang memanggil, menyeru kepada kaum muslimin, ya baghil khair, wahai pencari kebaikan, wahai orang-orang yang merindukan kebaikan, sambutlah bulan Ramadan. Wa ya baghil syarr, wahai pencari keburukan, orang-orang yang biasa bergelimang dengan kemaksiatan, tahan, berhenti di bulan Ramadan. Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli lailah. Dan Allah Subhanahu wa taala membebaskan hamba-hambanya dari neraka siapa saja yang Allah pilih, dan itu terjadi di setiap malam di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin, sebagaimana tema yang telah disebutkan bahwa Ramadan merupakan madrasah yang tujuannya membentuk karakter seorang muslim. Di antara pelajaran yang dapat dipetik dari bulan Ramadan yaitu bahwa bulan Ramadan merupakan bulan kesabaran, di mana kaum muslimin dilatih di bulan Ramadan untuk bersabar, sebagaimana para ahli fikih mendefinisikan tentang puasa. Asyam, apa itu puasa? Yaitu imsak anil mufattirat min tulu'i fajr shadiq ila ghurubi syamsi ta'abbudan lillah. Puasa yaitu menahan diri dari segala yang membatalkan sejak mulai terbit fajar shadiq, masuk waktu subuh sampai terbenamnya matahari, dan diniatkan karena Allah. Apabila kita melihat definisi puasa ini, maka setiap orang yang berakal dia akan memahami bahwa puasa hakikatnya adalah bersabar, menahan diri dari segala yang membatalkan, baik itu secara hissi maupun ma'nawi. Kita dituntut untuk tidak makan dan tidak minum, meninggalkan segala yang membatalkan, tidak berhubungan dengan istri, menjauhi segala perkara yang membatalkan. Nabi SAW mengatakan ya, dalam hadis qudsi, yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Seorang hamba ketika dia puasa, dia meninggalkan makanan dan minumannya, meninggalkan syahwatnya karena Allah. Kemudian tidak hanya secara hissi, tidak hanya meninggalkan makanan dan minuman, tapi kita juga dituntut untuk berpuasa dari hal-hal yang bersifat ma'nawi, yaitu tidak mencaci maki, tidak melakukan ghibah, tidak memfitnah, tidak melakukan namimah, dan lain sebagainya. Nabi SAW bersabda, man lam yata' qawla zur wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi haja fi an yata' ta'amahu wa syarabahu. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa tapi dia tidak menjaga dirinya dari ghibah, namimah, dia hanya berpuasa menahan lapar dan haus, maka kata Rasulullah SAW, falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah tidak butuh puasa orang seperti ini. Bahkan kata Rasulullah SAW, laisa siyamu min al-aqli wa syurbi, walakinna siyam anil lagwi war rafath. Puasa itu bukan hanya menahan lapar dan haus, bukan itu intinya, kata Rasulullah SAW. Tapi intinya adalah menahan diri anil lagwi war rafath, meninggalkan perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat, perkataan-perkataan yang mengandung kemaksiatan, kefasikan dan lain sebagainya. Maka kita dituntut untuk bersabar. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, diharapkan seorang muslim ketika keluar dari bulan Ramadan, dia telah mendapati dirinya bertambah kesabarannya. Dan kesabaran merupakan pemberian Allah yang sangat agung. Kata Rasulullah SAW, ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa' min as-sabr. Tidak ada pemberian Allah yang lebih besar, yang lebih luas, yang lebih agung melebihi kesabaran. Sungguh luar biasa. Oleh karenanya kita dituntut untuk melatih kesabaran. Kesabaran bukan pemberian yang serta-merta langsung ada dalam diri seorang muslim. Kata Rasulullah SAW,
Wa may yatasabbar yusabbirullah. Barang siapa yang berusaha untuk sabar, maka Allah akan memberikan kepadanya kesabaran. Dan kesabaran disifati Rasulullah SAW sebagai sesuatu yang panas. Ya, wasabru dia, sabar itu seperti cahaya matahari kata Nabi. Ya, cahaya matahari itu panas. Ketika Rasulullah SAW mensifati salat, disifati dengan nur. As-salatu nur. Sementara ketika Nabi SAW mensifati sabar, as-sabru dia, sabar itu seperti sinar matahari. Apa maknanya? Bahwa seorang itu tidak mudah untuk sabar. Makanya dia harus melatih dirinya. Oleh karenanya harga dari kesabaran itu tidak ada batasannya. Kata para ulama ada 3 amalan yang tidak ada hitung-hitungannya pahalanya, itu tidak ada hitungannya. Ya, di antaranya kesabaran. Ya, di antaranya kesabaran. Kemudian puasa, kemudian memaafkan orang yang menzalimi. Ya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberikan pahala bagi orang-orang yang bersabar bighairi hisab, tanpa batas. Oleh karenanya ini pembelajaran yang pertama, ya, diharapkan ketika seorang keluar dari madrasah yang bernama Ramadan, dia sudah melatih kesabaran dalam dirinya. Kemudian yang kedua, madrasah yang bernama Ramadan ini juga diharapkan ketika seseorang keluar darinya, ya, dia akan pandai benar-benar memanfaatkan momentum, ya, memanfaatkan momentum. Apa maksudnya? Ya, di dalam kehidupan manusia Allah memberikan waktu-waktu di mana di situ waktu-waktu tersebut sangat bermanfaat. Maka seorang hamba diharapkan mampu melatih dirinya memanfaatkan setiap momentum yang ada dalam kehidupannya, khususnya di bulan Ramadan. Sebagaimana kita ketahui di bulan Ramadan, ya, di antara keutamaan keunggulan Ramadan mudha'afatul ajr, dilipat gandakan pahala. Ya, kata Rasulullah SAW, al-umratu fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Umrah di bulan Ramadan itu seperti berhaji bersamaku, kata Rasulullah SAW. Ya. Kemudian ada sebuah hadis yang dijadikan dalil oleh para ulama bahwa bulan Ramadan ini merupakan, ya, waktu di mana pahala dilipat gandakan, yaitu sebuah hadis yang menceritakan tentang mimpinya Talha bin Ubaidillah. Ya, kata Talha radhiyallahu anhu, beliau mengatakan qadima rajulani ila Rasulullah sallallahu fa aslama. Ada 2 orang datang kepada Nabi, 2 orang sahabat, lalu keduanya masuk Islam. Wa kana ahaduhuma ashadda ijtihadan min al-akhar. Salah satu di antara mereka lebih semangat ibadah daripada yang lainnya. Yang satu ini semangat sekali, yang satu kurang. Yang semangat ini, kata Talha, ya, thumma ghaza fastushhida. Dia berangkat, dia pergi jihad. Lalu kemudian qadarullah tidak pulang. Ya, dia meninggal di medan jihad. Orang yang rajin ibadah tadi. Thumma makatha ba'dahu al-akhar sanatan. Lalu temannya yang satu tadi masih hidup setahun lebih lama darinya. Dia masih hidup setahun lebih lama dari yang rajin ibadah tadi, yang mati syahid. Ya, thumma mata. Kata Talha, lalu dia wafat. Ya. Lalu Talha menceritakan, fara'aitu fil manam, aku melihat dalam mimpiku. Fa idza ana 'inda babil jannah. Aku berada di pintu surga bersama kedua orang tadi. Ya, kedua orang tadi. Fa kharaja kharijan minal jannah. Lalu ada malaikat yang keluar dari surga. Ya. Fa adzina lilladzi tuwfiya akhir minhuma. Lalu malaikat tadi mengizinkan masuk surga orang yang meninggal terakhir, yang mana dia itu tidak rajin ibadah sebagaimana sahabatnya, tidak juga mati syahid, tapi dia yang duluan diizinkan masuk surga. Lalu Talha heran melihat kejadian tadi. Talha heran. Ya. Kemudian fakharaja kharijun, malaikat keluar lagi, baru diizinkan temannya yang rajin ibadah tadi, yang mujtahid, ya, yang apa namanya, mati syahid. Ya, kemudian, ya, setelah itu fasbah, Talha bangun,
dia menceritakan kepada para sahabat, fa'ajibu. Lalu para sahabat ya heran dengan kisah tadi. Mereka mengenal dua orang tadi. Kok bisa yang tadi, yang semangat ibadah, yang mati syahid tadi, lambat masuk surga, sementara temannya yang ibadahnya biasa-biasa saja, meninggal belakangan, duluan masuk surga. Heran sahabat. Ya, fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu. Cerita tadi sampai kepada Nabi. Maka Nabi mengatakan, mimma ta'jabun. Apa yang kalian herankan dengan kisah tadi? Alaysa qad makatha ba'dahu sana? Antum perhatikan, Nabi bilang, bukankah orang tadi dia hidup 1 tahun lebih lama daripada sahabatnya yang rajin ibadah yang mati syahid tadi? Bala, betul ya Rasulullah. Alaysa qad adraka Ramadan, ya, summa shalla wa sham. Bukankah dia mendapati bulan Ramadan, dia sholat dan dia puasa? Bala ya Rasulullah, tentu, kata para sahabat. Maka ini jawaban Rasulullah SAW. Boleh jadi orang yang rajin ibadah kedudukannya lebih rendah dibandingkan dengan antum yang mendapati bulan Ramadan. Oleh karenanya manfaatkan bulan Ramadan ini, ya, manfaatkan dengan sebaik-baik mungkin. Ya, begitu banyak ya, pahala yang dilipat gandakan. Ini pelajaran yang keberapa? Kedua. Kemudian ada pelajaran yang ketiga dari madrasah yang bernama Ramadan, yaitu kita belajar untuk ya menggantungkan atau terus berharap kepada Allah, ya, terus berharap kepada Allah bahwa rahmat Allah itu luas. Ya, sebagaimana kita ketahui, bulan Ramadan adalah bulan pengampunan dosa. Begitu banyak dalil-dalil yang menjelaskan hal tersebut. Di antaranya Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena iman, kemudian mengharapkan ganjaran pahala, maka Allah ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Begitu juga tentang salat tarawih, salat fardu, salat sunnah lainnya. Nabi SAW bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang dia salat di bulan Ramadan, dia hidupkan malam-malamnya, siangnya dengan salat, ya, dengan al-qiyam, maka Allah ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Itu banyak. Dalam hadis lain yang mengatakan, "Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang sholat di malam Al-Qadar, ya, yaitu dicari di 10 hari terakhir bulan Ramadan, kata Rasulullah SAW, "Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Bahkan di antara Ramadan dengan Ramadan yang lainnya, ketika seorang mendapatkan, maka juga merupakan penghapusan dosa. Kata Nabi SAW, "As-salawatul khams wal jum'ah ila jum'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir." Salat 5 waktu, kemudian Ramadan dengan Ramadan yang lainnya, kata Nabi SAW, merupakan penghapus dosa selama dia menjauhi dosa besar. Ya, di sini berarti ada dosa yang tidak bisa diampuni hanya dengan ibadah, yaitu dosa-dosa besar, yang mana disyaratkan harus dia itu bertaubat. Yang mana syarat taubat itu ada 3, ya, al-iqla', dia meninggalkan dosanya, kemudian an-nadam, dia menyesali, lalu al-azmu alla ya'uda ilaih, dia bertekad untuk tidak kembali melakukan dosa tersebut. Maka apabila terkumpul dalam seorang hamba hal tersebut, subhanallah, diampuni dosa-dosanya seluruhnya, termasuk dosa-dosa besar. Luar biasa. Oleh karena seorang muslim tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Bulan pengampunan, bulan di mana seluruh hamba mengharapkan ampunan dari Allah SWT. Allah SWT firman, "Wala tay'asu min rauhillah, innahu la ya'asu min rauhillahi illal qaumul kafirun." Jangan sekali-kali seorang hamba itu berputus asa dari rahmat Allah, merasa dosanya begitu banyak sehingga tidak bisa diampuni, merasa cukup dengan ibadahnya,
ya, merasa bahwa dirinya ya sudah tidak punya kesempatan lagi, tidak. Ya. Orang-orang yang berputus asa, Allah mensifatinya dengan orang-orang yang kafir, orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah. Termasuk nikmat terbesar adalah nikmat waktu yang diberikan. Maka setiap detik di bulan Ramadan adalah waktu yang sangat mahal dan berharga. Ya. Tidak ada yang tahu kita sampai di bulan Ramadan atau tidak. Setidaknya niat kita untuk sampai di bulan Ramadan untuk beribadah telah dicatat oleh malaikat sebagai amal ibadah. Semoga kita disampaikan di bulan Ramadan. Amin. Amin. Ya, pelajaran yang berikutnya dari bulan Ramadan, yaitu bulan Ramadan mengajarkan kita untuk empati sosial. Kita tahu bahwa Ramadan adalah bulan kita dianjurkan untuk banyak-banyak bersedekah, untuk banyak-banyak melakukan amal soleh, khususnya sedekah. Kata Rasulullah SAW, para sahabat menjelaskan tentang Rasulullah SAW, ya, karena Rasulullah SAW ajwadan nas, Nabi itu orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Nabi SAW itu dermawannya bertambah ketika Jibril datang. Ketika malaikat Jibril datang kepada beliau, fayudarisuhul Quran, lalu Jibril mengajarkan kepada Rasulullah SAW Al-Quran. Wa dzalika fi kulli lailah, dan itu setiap malam di bulan Ramadan diajarkan Al-Quran. Ya. Fala Rasulullah SAW ajwadu bil khairi min rihil mursalah. Nabi SAW itu lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Itu Nabi, luar biasa. Ya. Nabi itu dermawan. Oleh karena begitu banyak hadis-hadis Rasulullah SAW ya memberikan motivasi kita di bulan Ramadan untuk banyak-banyak bersedekah. Di antara Nabi SAW mengatakan, man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri sha'imi syai'an. Barang siapa yang memberikan makan orang yang berbuka, dia mendapatkan pahala orang yang berbuka tadi tanpa mengurangi pahalanya orang yang berpuasa tadi. Ya, kalau antum ngasih makan 10 orang yang berbuka, antum beli kolak 5.000 misalnya atau nasi bungkus, antum dapatkan pahala 5 orang tadi. Bagaimana kalau yang diberi makan 20-30 orang? Subhanallah. Ya, antum dapatkan semua pahala mereka. Ya, asalkan ikhlas, ya, lillahi ta'ala, jangan ada riya. Ya. Oleh karena dalam bulan Ramadan sebisa-bisa mungkin antum sembunyikan sedekah. Ya, sebisa mungkin sembunyikan sedekah. Ya, Nabi SAW bersabda, inna sadaqata sirri tudfi'u ghadabar rabbi. Sedekah yang disembunyikan itu memadamkan murka Allah. Luar biasa. Jadi jangan ya beradu nasib. Maksudnya apa? Ya sudahlah, saya sedekah tampakkan. Ya dikhawatirkan ketika antum memberikan sedekah tadi timbul riya, yang mana menghilangkan pahala. Ya, sebisa mungkin antum sembunyikan itu lebih baik. Ya. Kemudian di bulan Ramadan juga kita belajar tentang ya lebih dekat kepada Al-Quranul Karim. Sebagaimana kita ketahui, ya, Ramadan merupakan bulannya Al-Quran. Ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatun minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Al-ayat. Ya, Allah SWT firman, bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran sebagai hudan, petunjuk, dan sebagai penjelas terhadap petunjuk tadi dan pembeda antara yang hak dengan yang batil. Barang siapa yang mendapati bulan Ramadan dan dia dalam keadaan mukim, maka hendaklah dia berpuasa. Allah SWT. Ini ya pelajaran yang berikutnya, bahwa bulan Ramadan bulan kita dekat dengan Al-Quran. Bahkan Nabi SAW, orang yang diturunkan Al-Quran, belajar Al-Quran. Siapa yang mengajarkan? Jibril. Fayudarisuhul Quran. Ya, Jibril datang khusus di bulan Ramadan mengajarkan Rasulullah SAW tentang Al-Quran. Maka rugi. Ya, dahulu para salaf, ya, para ulama menjelaskan tentang Imam Malik rahimahullah taala. Karena Malik bin Anas, dahulu Imam Malik Imam Darul Hijrah. Ya, mereka mengatakan
idza jaa Ramadan taraka al-hadis wa majalis al-ilmi wa aqbala 'ala al-Qur'an. Dahulu Imam Malik kalau sudah masuk bulan Ramadan dia tidak belajar hadis lagi. Padahal beliau muhaddis yang menulis Muwatta, sebuah kitab hadis yang sangat fenomenal. Tapi kalau masuk bulan Ramadan dia enggak mengajarkan, enggak belajar hadis, disimpan. Fokus kepada Al-Qur'an. Makanya kita melihat bagaimana para salaf. Imam Syafi'i menghatamkan Al-Quran 60 kali di bulan Ramadan. Maka jangan sampai kita satu kali hatam juga tidak dapat. Nauzubillah min dzalik, rugi orang kalau tidak menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan, sangat-sangat rugi. Ya. Karena bulan dilipat gandakan pahala. Kata Rasulullah SAW, kullu amal bin Adam yudha'af al-hasanatu bi 10 amthaliha ila 700 di'fin. Setiap amal hamba itu dilipat gandakan 10 sampai 700. Begitupun dengan baca Al-Quran kita. Jangan sampai kita melewatkan kesempatan yang berharga ini. Kemudian pelajaran terakhir yang dapat dipetik dari bulan Ramadan, yaitu di bulan Ramadan kita belajar untuk terus menggantungkan harapan hanya kepada Allah. Sebab di bulan Ramadan kita dianjurkan untuk memperbanyak berdoa. Kata Nabi SAW, thalathu da'awatin mustajab. Ada 3 doa yang mustajab. Imamun adil, doanya imam yang adil. Wa da'watu sha'im hina yuftir, doanya orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Dalam riwayat dikatakan ketika berbuka, doanya orang yang berpuasa luar biasa. Kemudian yang terakhir, wa da'watul madlum, doanya orang yang terzalimi. Makanya kita diperintahkan untuk banyak-banyak berdoa. Kata Nabi SAW, da'watus sha'im hina yuftir la turab, dakwanya atau doanya orang yang berpuasa ketika berbuka itu tidak tertolak. Makanya saya melihat pemandangan di Masjidil Haram, di Yaman, di daerah-daerah yang mungkin keilmuan penduduknya lebih dari kita, Saudi, Yaman, itu saya mendapati ketika berbuka jamaahnya sibuk berdoa. Ada yang mengangkat tangan dan sebagainya, berdoa. 5 menit, 10 menit sebelum berbuka, semuanya berdoa, menunggu sampai azan tiba. Bukan ngerumpi, bukan bercerita dan sebagainya. Karena itu waktu diijabah. Kemudian yang saya ingin sampaikan, ada juga waktu-waktu di mana kita dianjurkan untuk memperbanyak berdoa, di antaranya waktu sahur. Kemudian jangan juga kita lewatkan makan sahur. Innaha barakatun minallah, yaitu makan sahur merupakan keberkahan yang Allah berikan. Fala tad'u, jangan kau tinggalkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tasaharu fa inna fis sahuri barakah, makan sahurlah kalian, sebab dalam makan sahur itu ada keberkahan. Saya kira ini sedikit, nanti kita lanjut dengan sesi tanya jawab. Saya kembalikan kepada moderator dari sini. Betul. Baik, kita lanjutkan sesi tanya jawab. Silakan untuk mengatakannya. Kalau tidak ada yang bertanya, saya lanjutkan. Ada yang bertanya? Apa yang difoto? Waktu ada bersama.
Oke, barakallahu fiik. Beliau bertanya, bagaimana caranya kita itu bisa istiqomah di bulan Ramadan, khusus dalam beribadah. Kadang-kadang banyak kaum muslimin semangat di awal, di pertengahan sudah berkurang. Ada salah satu perkataan ulama salaf, beliau mengatakan, kunu liqabulil a'mal asyadda ihtimaman min amali nafsi. Jadilah engkau itu orang yang perhatiannya terhadap diterimanya amal ibadah itu lebih engkau perhatikan daripada hanya sekedar beramal. Ya, lu perhatikan, kata para ulama, jadilah engkau itu seorang yang perhatiannya terhadap diterimanya amalan ibadah itu jauh lebih besar daripada hanya sekedar mengamalkan suatu amal ibadah. Ya, terkadang ya, kita merasa amalan sudah pasti diterima, padahal belum tentu. Ya, belum tentu. Ya. Banyak sekali ya, amalan-amalan yang tidak bisa dijamin apakah itu diterima atau tidak. Oleh karenanya hendaknya seorang itu menanamkan dalam dirinya ya kekhawatiran, ya kekhawatiran apakah amalannya ini diterima atau tidak, sehingga itu akan membuat kita terus dan terus memperbaiki amalan-amalan kita. Ya, kata Imam Hasan Al-Basri, innal mu'mina jama ihsanan wa syafaqatan, wa innal munafiqa jama isaatan wa amna. Kata Imam Hasan Al-Basri, seorang mukmin itu dalam melakukan amal ibadah dia kumpulkan dua, ya, ihsan. Dia berusaha melakukan amal sebaik mungkin, mengikuti sunnah, ikhlaskan Allah. Lalu setelah melakukan amalan tersebut dihadirkan dalam hatinya asyafaqah, khawatir. Ini amalan ini, jangan-jangan saya jadi kurang ikhlas, ya, jangan-jangan itu khawatir. Ya, tapi bukan berprasangka buruk, beda ya. Beda berprasangka buruk dengan asyafaqah. Syafaqah itu khawatir yang menuntut seorang untuk lebih memperbagus amal ibadah. Beda dengan tadi putus asa, beda. Wal munafik, adapun seorang munafik, jama'i sa'atan, amal ibadahnya jelek, ya. Meskipun amal ibadahnya jelek, dihadirkan dalam hatinya al-amna, ya. Sudah aman, sudah puasa, saya sudah sholat tadi, sudah sholat tarawih. Dia tidak peduli amalnya diterima atau tidak. Dia merasa percaya diri amalnya masih diterima. Nah ini anda perhatikan, saya kira cukup dimengerti ya, bagaimana. Tafadhol, ada yang lain? Tafadhol, Bapak. Ada beberapa pemimpin kecil yang ada yang mengatakan bahwa kecil bisa dapat sebenarnya sebagai pemain. Tapi besar-besar ini hanya ada kecil bisa dapat. Saya ingin tanyakan bagaimana caranya manusia dengan dosa dosa bahwa dosanya ini tetap bersih. Apakah ada tanda-tandanya bahwa dosa itu pertanyaan? Baik. Beliau bertanya tentang dosa besar dan dosa kecil. Ya. Yang beliau sampaikan sudah tepat bahwa dosa-dosa kecil itu bisa terhapus dengan amal soleh. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Allah Subhanahu wa taala, ya, kebaikan-kebaikan itu menghapus kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa. Ya, sementara dosa besar itu tidak bisa terhapus hanya dengan amal soleh, tapi seorang harus bertaubat seperti yang kita sampaikan tadi. Ya, bahwa di antara syarat diterimanya taubat
itu ada 3. Yang pertama tadi kami sampaikan al-iqla', yaitu meninggalkan dosa. Ya, apabila kita niat bertobat maka segera tinggalkan. Ya. Kemudian an-nadam, kita menyesali dosa tersebut. Ya, kita menyesali dosa tersebut. Ya, kemudian al-azmu alla ya'uda ilaih. Kita bertekad untuk tidak kembali kepada dosa tersebut. Ya. Kemudian ada yang menambahkan yaitu an yakuna fi waqtiha. Dan ini betul. Ya, meskipun jumhur hanya memasukkan 3 tadi. Sebagian ulama memasukkan syarat keempat yaitu an yakuna fi waqtiha. Apa maksudnya? Yaitu taubat harus sesuai dengan waktu batas di mana taubat tersebut diterima. Ya, karena ada waktu-waktu di mana taubat tidak lagi diterima. Ya. Ya. Ada waktu-waktu di mana taubat tidak lagi diterima. Ya. Contohnya ketika matahari telah terbit dari sebelah barat. Ya, atau ketika nafas sudah sampai di kerongkongan malam yawardir, kata Rasulullah SAW. Sebelum dia sekarat maka taubat diterima. Tapi kalau sudah sekarat bertobat maka tidak diterima. Begitupun ketika sudah ada tanda-tanda kubra, terbitnya matahari dari sebelah barat, maka tidak lagi diterima taubat seorang tadi. Ya. Apakah ada tanda-tanda taubat seorang diterima? Ada. Tanda-tanda tersebut yaitu bertambahnya ketaatan. Bertambahnya ketaatan seorang muslim. Apabila seorang bertobat, misalnya dia dulu tidak pernah sholat, lalu subhanallah dia berusaha menjadi seorang muslim yang taat, maka dia sholat di waktu, dia jaga, setiap hari dia jaga, bahkan semakin hari kualitas semakin baik. Maka ini tanda-tanda bahwa Allah menerima taubatnya, Allah merahmati hamba tersebut. Ya, sebaliknya taubat, tanda-tanda taubat tidak diterima, kembalinya seorang ke dalam dosa tersebut. Saya sudah bertobat, ya, tapi hanya di bulan Ramadan. Selesai bulan Ramadan maksiat lagi. Naudzubillah min dzalik. Ya, saya kira sedikit yang disampaikan. Silakan, ada yang lain terkait fikih? Ada yang nanya masalah fikih? Bagaimana cara kita menyikapi terhadap saudara kita yang malah menegur teman yang tidak berpuasa. Ya, kata Rasulullah SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati fa bi lisanihi, fa in lam yastati fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman. Apabila kita melihat kemungkaran dan orang tidak berpuasa di bulan Ramadan, yaitu kemungkaran yang sangat besar. Sebab sepakat ijma' para ulama bahwa puasa punya wajib. Ya, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, diwajibkan atas kalian puasa. Ini menunjukkan bahwa puasa punya fardu ain. Sepakat, tidak ada khilaf di situ. Sehingga apabila ada seorang tidak puasa dan dia masuk dalam syarat-syarat wajib puasa, dia balik, dia muslim, tidak sakit dan bukan seorang musafir, maka ketika dia tidak berpuasa, wajib bagi seorang muslim untuk mencegah dengan tangan. Kalau anak antum yang tidak puasa, tidak apa-apa antum tempelin, dengan tangan. Anak antum makan sembunyi-sembunyi di dapur, dia sudah balik, sudah kuliah misalnya, tidak apa-apa antum tempelin, biadi. Kalau antum punya kuasa terhadap anak tersebut, anaknya antum, jangan pukul anaknya orang. Anak tetangga lagi makan antum tempelin, ribut yang ada. Kalau anak antum tidak apa-apa. Tapi kalau antum tidak bisa, maka dengan lisan nasihat, ya akhi, ini bulan Ramadan. Setan-setan sudah dibelenggu, tapi kok antum yang jadi setan? Gitu dia. Nah seperti itu. Nasihatnya yang baik, nggak bercanda ya.
Itu nasihat yang baik. Puasa ini wajib ya kawan. Ya, harus kita jaga. Bisa jadi kita tidak dapat lagi bulan Ramadan dengan kata-kata yang baik. Ya, ya. Ma kharaja min qalbi yadkhulu fil qalbi. Kata para ulama, sesuatu itu kalau keluar dari hati, insya Allah sampai di hati. Kalau antum niat lillahi ta'ala, nasihati saudara antum pakai cara terbaik, insya Allah masuk ke dalam hati. Tapi kalau caranya sudah tidak benar, ya, langsung marah, orang lihat dan sebagainya, nah ini rusak ada, tidak bisa. Ya, sampaikan dengan cara yang baik, jelaskan makna puasa, kewajiban seorang puasa. Bisa jadi dia baru masuk Islam, atau sudah masuk Islam tapi nggak pernah belajar, nggak tahu kalau puasa itu wajib, ya, atau mungkin tidak tahu fadilah keutamaan puasa. Jelaskan, ya, sampaikan, insya Allah diterima. Bang Hadar, kurang lebih saya maaf. Yang lain, silakan yang bertanya. Lebih sakit, betul lebih sakit. Pertanyaannya bagus sekali. Jadi pembahasan tentang musafir. Sebagaimana kita ketahui, ada orang-orang yang diberi rukhsah untuk tidak puasa. Ya, Allah SWT firman, Allah Ta'ala, "Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa yang sakit atau melakukan perjalanan safar, maka dia boleh mengganti puasa di hari-hari yang lain. Kemudian seorang musafir itu bagaimana bisa jadi musafir? Ini kalau dibahas ini ya musafir, ini butuh bab khusus membahas musafir karena luar biasa. Kata Ibnu Qayyim, dalam masalah ini itu ada 86 khilaf pendapat. 86 dibahas 2 menit tak cukup. Maka saya ambil saja pendapat, ya, 2 pendapat yang paling kuat. Ya. Pendapat pertama yang sering dipakai oleh, ya, ulama-ulama Saudi mutakhirin sekarang, yaitu bahwa musafir itu kembali ke urf. Ya, batasnya tidak ditentukan, tapi kembali kepada urf. Ya. Siapa salafnya? Ya, pendapat ini disampaikan pertama kali oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Ya, beliau hidup di abad ke-7. Artinya sebelum Ibnu Qudamah belum ada yang mengatakan demikian. Kemudian diikuti oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan ulama-ulama mazhab Hambali lainnya. Artinya sebelum Ibnu Qudamah tidak ada pendapat urf. Yang ada jarak semuanya. Sehingga, ya, walaupun pendapat ini kuat, ya, pendapat ini kuat, maka lebih baik kita mengikuti salaf sebelum Ibnu Qudamah. Dan di antara pendapat ini yang paling selamat, wallahu alam, yang paling hati-hati pendapat mazhab Syafi'i, khusus dalam masalah ini. Ya, pendapat mazhab Syafi'i, ya, yaitu arba'at burud. Ya, 4 burud itu sekitar 80 kiloan, 83, 85. Ya, ada dalil yang satu, ada dalil. Ya, kata Rasulullah, la yahillu li imra'atin tu'minu billahi wa rasulih an tusafir masirata yawmin wa laylah laysa ma'aha bi mahram. Kata Nabi SAW, tidak halal bagi perempuan melakukan safar perjalanan 1 hari tanpa mahram. Nabi, ya, menamakan perjalanan wanita 1 hari ini sebagai safar. Kata orang, berarti 1 hari itu baru dibilang safar. Dan itu kalau dulu itu arba'ata burud atau sitata asyara farsah, 16 farsah, yaitu sekitar 83 sampai 85 km. Ini paling selamat. Pendapat Ibnu Qayyim, Syekhul Islam Ibnu Qudamah kuat. Hanya saya katakan tidak ada salafnya. Kalau dilihat dari segi pemahaman dari sangat kuat, hanya saja tidak ada salaf. Yang pertama mengatakan Ibnu Qudamah,
Maka yang lebih bagus kita ikuti pendapat dari Imam Syafi'i. Lebih hati-hati. Lebih hati-hati. Artinya kalau antum ke Wonokaka itu bukan safar. Oh saya mau pergi Wonokaka, saya buka puasa. Enggak. Ya. Saya mau ke Rua, itu bukan safar. Kalau mengikuti pendapat madzhab Syafi'i. Safar itu ke Benyaku 130 km itu sudah bisa. Ya, ini yang paling hati-hati. Saya tidak bilang ini yang pasti benar, enggak. Karena saya bilang tadi ada 86 pendapat. Dan ini yang paling hati-hati, yang paling baik kita ambil yang ini. Dan ini yang saya terapkan juga. Ya, mengenai safar, ya, seorang itu bisa dikatakan safar kalau dia melakukan perjalanan jarak, ya, berapa tadi? 80 sampai 85 km kurang lebih. Mengenai waktu pun demikian. Waktu pun demikian. Ya, waktu pun demikian. Ini juga khilafnya luar biasa. Yang lebih selamat ikut pendapat madzhab Syafi'i. 4 hari sudah niat mukim di suatu tempat, maka dia bukan lagi musafir. Ya. Nanti kita bahas di pelajaran khusus untuk ini. Saya tutup dengan doa majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah semoga apa yang disampaikan bisa diterima dengan bermanfaat. Kita semua mungkin dengan Allah dan Nabi dan Muhammad. Sebelum kita akan diskusi dengan kita saya berdoa mohon maaf dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.